Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hakikat dan macam-macam anak sastra. Yang pertama yaitu hakikat macam-macam non-fiksi anak. Jadi cerita fiksi dan non-fiksi dapat sama-sama menyampaikan sisi kemenarikan dan kekuatannya tersendiri karena karakteristiknya yang berbeda. Jadi jika dalam cerita fiksi unsur subseksi menjadi berbagai dan bagaimana ia dibangun merupakan sesuatu yang penting, namun dalam non-fiksi ia justru tidak terlalu penting karena ada penting lain seperti bagaimana fakta-fakta disampaikan dalam cerita dan bagaimana karakter tokoh dan bagaimana perkembangan yang merupakan suatu yang realistis. Dalam non-fiksi yang dipentingkan ialah penemuan bentuk hubungan dan penerapan konsep dalam masyarakat. Teks non-fiksi dapat dikategorikan dalam kesastraan anak sebab sastra anak tidak hanya dibatasi pada teks karakteristik imajinasi, melainkan sastra juga berdasarkan cerita yang menekankan pentingnya aspek faktual historis seperti hanya bacaan non-fiksi anak. Teks teknologi yang ditulis dalam cara-cara yang indah yang memperhitungkan capaian efek keakserikan, kepuasan emosi dan intelektual sekaligus. Selanjutnya yaitu macam-macam bacaan non-fiksi anak. Seperti yang kita tahu bahwa buku bacaan non-fiksi anak banyak ragamnya. Ia membentuk dari buku-buku dari disiplin keilmuan seperti alam, biografi, kesehatan, sosial, sejarah, biografi, dan kesenian. Macam-macam non-fiksi seperti yang pertama yaitu buku informasi. Buku informasi di sini ialah buku non-fiksi karena dalam buku tersebut menyajikan hal-hal yang berdasarkan fakta. Yang mendeskripsikan buku informasi sebagai sebuah penamaan atau kategori untuk subjek sastra anak non-fiksi, sedangkan bentuknya tidak harus berwujud buku seperti hanya novel. Yang selanjutnya yaitu biografi. Buku biografi di sini adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Sebuah biografi lebih kompleks daripada sekedar daftar tanggal lahir atau kematian dan data-data pekerjaan seseorang. Justru biografi juga bercerita tentang perasaan yang terlibat dalam mengalami kejadian-kejadian tersebut. Biografi juga merupakan sejarah dari seseorang tokoh yang diceritakan berdasarkan realita. Sebagai sebuah konsep, biografi juga merupakan bacaan yang berharga seseorang tokoh tentang apa yang telah dilakukan, didominasikan, ditemukan, yang membuatnya menjadi lebih signifikan daripada rata-rata orang lain. Sesuai dengan definisi di atas, ada dua hal yang esensialnya yang mesti diperhatikan dalam penulisan biografi seseorang, yaitu sejarah dan individu. Sebagai sebuah karya yang bersifat kesejarahan, biografi harus didukung oleh fakta yang kuat dan objektif, tidak diubah-ubah, tidak dikurangi, dan tidak dilebih-lebihi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.